Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, learner. Today in English exposure, we'll discuss about word, phrase, clause, and sentence. Jadi pemantapan bahasa Inggris ini atau English exposure ini membahas tentang kata, frase, klausa, dan kalimat. Materi yang ada di video ini untuk mendukung atau mensupport, menambah informasi terkait materi yang disampaikan di persiapan TOEFL, yaitu strategi-strategi dalam mengerjakan TOEFL. Jadi jika Anda ingin mendapatkan informasi terbaru terkait video materi yang ada di channel ini, bisa subscribe and then you can share to your friends, karena dengan berbagi ilmu, dengan berbagi manfaat, insya Allah akan semakin memudahkan urusan kita. Okay? As usual, before we start our material, let's discuss about the proverb. Jadi proverb peribahasa kita hari ini adalah preparation times opportunity is success. It means success is the product of long time preparation and opportunity. Jadi kalau misalnya mau sukses, maka kita harus penuh persiapan yang matang, persiapan yang panjang, dan juga menggunakan kesempatan, opportunity dengan baik. Kenapa? Karena sukses itu adalah sebuah produk, hasil dari persiapan yang panjang, dan juga hasil dari penggunaan kesempatan yang baik. Okay. Now we'll discuss about definition of the word, a phrase, a clause, and a sentence. A word is a single distinct meaningful element of speech or writing, used with others or sometimes alone, to form a sentence and typically shown in a space on either side when written or printed. Jadi di sini sebuah kata itu adalah sebuah elemen yang berbeda ya, memiliki arti yang berbeda, baik secara tulisan maupun secara lisan, secara ucapan. Nah, ini digunakan untuk membentuk kalimat. Dan biasanya ketika ditulis, ataupun ketika diprint, ataupun ketika dicetak, maka akan menunjukkan identitasnya masing-masing. Karena tadi, yaitu mempunyai makna yang berbeda. And then a phrase, itu adalah collection of words. Jadi kumpulan dari kata yang terdiri dari nouns, kata benda, ataupun verb, ataupun kata kerja, tetapi tidak memiliki subjek. Itu ya, tidak memiliki subjek. Sedangkan klausa adalah kumpulan kata yang memiliki subjek dan memiliki verb atau kata kerja yang aktif. Sedangkan kalimat di sini adalah kumpulan dari kata yang mengekspresikan pemikiran secara utuh. Seperti itu, ya. Jadi urutannya dari kata ke frase, ke klausa, dan yang paling lengkap yaitu kalimat. Oke. Nah, di sini ada definisinya. Tadi sudah ada definisinya, ini sebagai penekanan saja bahwasanya phrase and clause are the most important elements of English grammar. Jadi frase dan klausa ini elemen yang sangat penting ya dalam English grammar, dalam tata bahasa Inggris. Kenapa? Karena frase dan klausa ini mencakup semua hal yang ada di kalimat. Jadi kalimat itu adalah inti dari, klausa itu adalah inti dari kalimat, dan frase ini memperkuat kalimat tersebut agar lebih bermakna. Itu, to become meaningful. Jadi kalau diibaratkan, the clause are the pillar of a building, the phrases are the bricks. Jadi klausa itu ibaratnya adalah pilar sebuah bangunan, sedangkan frase di sini adalah tembok-temboknya yang menyusunnya. Jadi saling membantu, saling berkaitan, seperti itu. Oke, ada type of phrases. Jadi ada beberapa jenis frase, yaitu ada noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, conjunction phrase, and then interjectional phrase.
Oke. What is the meaning of this phrase? Nah, bagaimana penjelasannya tentang tipe-tipe dari frase itu? Ada di sini. Ya. Kalau non phrase bisa kita lihat di sini. Oke. This is a group of words. Ya. Yang bertindak jadi kumpulan kata dalam sebuah kalimat yang bertindak sebagai kata benda. Contohnya, Maria and I made plans to go to the movies on Saturday. Itu. Ya, jadi sudah ada penjelasannya di sini. Sedangkan kalau misalnya adjectival phrase, ini adalah kelompok kata yang mendeskripsikan kata benda dalam sebuah kalimat. The critic said the hero was a strong, believable character. Jadi ada kata adjektifnya. Kata adjektifnya ini menjelaskan dari noun, kata bendanya. Ya, di sini sudah ada dikasih tanda yellow. Oke. Then verb phrase. A group of words consisting of one main verb and one or more helping verb. Jadi kalau frase kata kerja ini terdiri dari kata kerja inti dan juga kata kerja yang lainnya untuk membantu. Nah di sini, Maria has been telling me the great reviews for the new horror movie. Nah ini ya, jadi kalau main-nya itu adalah tell, sedangkan yang has been-nya itu adalah helping verb yang membantu ya, atau auxiliary verb-nya. Adverbial phrase, nah di sini adalah kelompok kata yang mendeskripsikan kata kerja, kata sifat, dan adverb kata keterangan yang lainnya dalam sebuah kalimat. Contohnya, Maria insisted quite excitedly that the movie was great. Nih ya. Sudah ada warnanya, di sini sudah menjelaskan ya. Oke, prepositional phrase. Nah, ini kelompok kata yang terdiri dari preposisi yang diikuti sama noun. Bisa juga diikuti pronoun ataupun noun phrase. Nah, ini contohnya. We went to purchase our ticket at the ticket booth. Nah, ini sudah jelas ya. Ada preposisinya at. And then absolute phrase. Absolute phrase di sini a group of words that describe the whole clause. Nah, ini menjelaskan seluruh klausa. First column, we found that ticket were sold out for the day. Jadi ini itu menjelaskan kondisi yang ada di klausa setelahnya ini. Gitu ya. And then this participial phrase, a group of words yang dimulai dengan ing, jadi ada tambahnya ing ataupun id dari kata kerja yang berfungsi sebagai adjective. Contohnya, I agreed to go, giving Maria a big smile. Itu. Jadi yang ditanda purple itu sudah menunjukkan bahwasanya itu adalah participial. Okay. It means from noun phrase, this is the blue ones ya. Sudah kelihatan di sini bahwasanya noun-nya adalah the movie. Sedangkan di sini untuk verb-nya adalah has been telling. Sedangkan di sini untuk adjective-nya yaitu adalah strong, believable. Dan di sini untuk ing atau id verb-nya yaitu giving. And then for adverb di sini adalah quite excitedly, sangat bersemangat ya. And then untuk preposisinya di sini adalah at. Preposisi phrase ya, at the ticket booth, and then absolute phrase. Frase mutlaknya di sini adalah face glooms, yaitu berwajah murung. Oke. Okay, now we move to clause and phrase, the differences. Jadi perbedaannya antara klausa dan frase.
Jadi kalau misalnya klausa di sini itu terdiri dari ada subjek dan predikat, ada subjek dan keterangannya. Sedangkan kalau frase tidak membutuhkan. Contohnya di sini when she forgot her car keys. Nah, di sini ada subjeknya yaitu this she subject, and then predikatnya yaitu di sini forgot her car keys. Sedangkan kalau untuk frase atau phrase, nah ini without her parents' blessing. Jadi tanpa ada subjek dan predikat. Itu. After the earthquake, nah itu juga ya, tanpa ada subjek dan predikat. Oke, setelah gempa bumi gitu. Ada kelanjutannya. And then for this things, nah itu masuk di subjek, took a turn for the worse. Yaitu menjadi semakin buruk. Next, nah ini ada tambahan informasi lagi terkait differences, perbedaannya ya. Kalau ini sudah kita bahas tadi. And then this is, frase itu tidak bisa menggambarkan pemikiran secara utuh, sedangkan klausa itu bisa. Nah, kalau frase nggak bisa berdiri sendiri, cannot stand alone, and then independent clause itu bisa berdiri sendiri. Seperti itu ya. Oke, this is for the clause. Clauses, definition, and type. Jadi, klausa itu apa? Nah, ini definisi dari klausa, meskipun tadi sudah kita bahas ya. Jadi, klausa itu terdiri dari beberapa kelompok kata, di mana memiliki subjek dan kata kerja yang tidak terbatas. Kata kerja yang terbatas, ya. Jadi, klausa di sini memiliki satu subjek dan juga satu verb. Nah, subjek klausa ini biasanya disebutkan, kadang juga disembunyikan. Tetapi kalau kata kerja itu harus dimunculkan sebagai pembeda, seperti itu. Contohnya di sini, I graduated last year. Nah, ini adalah one clause sentence. Jadi ini satu kalimat klausa. I di sini sebagai subjek, and then graduated di sini sebagai verb. Tipe dari klausa itu ada dua ya, ada independent clause and ada dependent clause. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya ada di sini. This is for independent clause. This is a group that contains subject and verb. Nah, ini bisa menjadi kalimat ya. Sedangkan kalau dependent clause juga terdiri dari ada subjeknya juga, ada verbnya juga, tetapi tidak bisa menjadi satu kalimat yang utuh. Seperti itu. Karakteristik yang lainnya adalah subjek. Nah, di sini ada subjek yang memberikan informasi lebih terkait kalimat tersebut. Ada action or predicate, ada kata keterangan ataupun aksi, yaitu verb. It give information, jadi memberikan informasi terkait tindakan yang dilakukan oleh subjek. And then number 3, the characteristic is conveys a complete thought. Jadi, menggambarkan pemikiran yang lengkap, apa yang sedang terjadi dalam kalimat tersebut. Contohnya, I forgot my homework. I di sini sebagai subjeknya, forgot sebagai an action, and then my homework, this is predicate. Nah, ini menjelaskan, menggambarkan bahwasanya dia lupa mengerjakan PR-nya. Nah, this is convey a complete thought. Sedangkan kalau misalnya di dependent clause, nah itu ciri khasnya adalah ada marker words. Jadi ada penanda, ada konektornya. Nah, ini konektornya. Because, after, before, since, in order to, although, though, whenever, wherever, whether, while, even, though, even if, etc. Oke. Ada juga conjunction-nya. Nah, itu but, and, or, nor, yet. Nah, because I forgot my homework, I got sent home. Nah, ini ya. Ada marker words-nya. Jadi ini adalah dependent clause. Seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasan tambahannya ya. Sudah kita bahas di situ. Sudah kita bahas. Nah, sekarang ini. Jadi dependent clause itu terdiri dari konjungsi subordinatif.
Sedangkan kalau independent clause itu bisa digabungkan dengan menggunakan coordinating conjunction. Nah, kalau dependent clause cannot be found in every sentence. Ini nggak bisa ditemukan di setiap kalimat. Jadi kalau misalnya di independent clause itu bisa ditemukan di setiap kalimat seperti itu. Jadi perbedaannya di sini ya sama yang tadi. The differences. Oke. Tentang conjunction ini dibahas di strategi TOEFL ya. Strategi TOEFL yang sebelumnya. Nah, itu silakan dilihat di videonya. Oke. Nah, ini perbedaan frase dan kalimat. Kalau tadi perbedaan antara frase dan klausa ya. Ini kalau frase dan kalimat. Frase tadi sudah disampaikan tidak bisa menjelaskan pemikiran yang lengkap, sedangkan kalimat itu bisa. Frase tidak memiliki subjek atau predikat atau tidak memiliki keduanya, tetapi kalimat memiliki subjek dan keterangannya. Frase tidak bisa atau tidak memberikan informasi yang lengkap terkait subjek dan predikat, tapi kalau misalnya kalimat itu memberikan informasi yang lengkap. And then frase, nah ini tidak dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda. Jadi ada tanda ya, tanda bacanya itu ada tersendiri. Nah, kalau di kalimat di sini dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik ataupun tanda baca yang lainnya ataupun tanda tanya ataupun tanda seru. Itu ya perbedaannya. The differences between phrase and sentence. Okay, and then this is the structure. Nah, ini strukturnya kalimat itu ada, for sentence structure-nya ada 4 ya. Simple. Nah, ini one independent clause. Berarti ada satu kalimat independent atau ada satu klausa bebas, yaitu I kick the ball. Nah, yang dinamakan compound sentence itu berarti terdiri dari 2 ataupun lebih klausa bebas. Nah, contohnya I kick the ball and it hit Tom. Nah, ini ya. Yang yellow ini adalah klausa, berarti ada 2. Nah, ini ditambahi conjunction, coordinating conjunction. Sedangkan yang ini complex. Nah, ini ada satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Nah, ini Tom cried because the ball hit him. Nah, because ini tadi sudah dijelaskan itu adalah markernya ya, penandanya. Nah, Tom cried di sini masuk ke independent clause. Nah, this is compound complex. Nah, kalau compound complex berarti terdiri dari 2 ataupun lebih klausa bebas dan 1 ataupun lebih klausa tidak bebas ataupun bergantung. Nah, Tom cried because the ball hit him. Yang biru ini merefleksikan dependent clause dan yang yellow ini merefleksikan independent clause. And, nah ini sebagai coordinating conjunction. And then I apologize immediately, itu masuk di klausa. Berarti ini ada 2 klausa dan 1 dependent clause. Oke. Nah ini ada jenis kalimatnya, ada 4 ya. Ada statement, assertive atau declarative. Nah, ini jadi ada kalimat yang menunjukkan statement, jadi pendapat, ada yang menunjukkan imperative, perintah, interrogative, pertanyaan, exclamatory sentence, yaitu kalimat yang menunjukkan kata seru. Ya. Nah, tipe kalimat kalau berdasarkan klausa, ada ini tadi 4 ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, that's all our material today. Sorry if there's some mistake, and hopefully we're always in a healthy condition. Amin. Don't forget to subscribe this channel and also share with your friend. Wish you all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.